Dulu pertamanya ya sambil ke kandang, berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah ya nyari beli pakan, pulang sekolah kadang masih naik motor itu boncengkan pakan, dibawa pulang untuk makan ayam besoknya lagi. Seperti itu. Saya Ardi dari Magetan Timur. Usaha saya bergerak di bidang peternakan, produksi petelur. Jadi produksinya telur negeri yang dikonsumsi secara umum di rumah tangga itu. Kalau ini kan saya itu generasi kedua ya. Jadi generasi pertama itu orang tua saya mulai itu tahun 80-an. Dulunya itu ya populasi kecil-kecilan. Tapi fokusnya dulu itu diperanakan dulu. Jadi produksi DOC. Jalan waktu sampai tahun 2008 itu saya masih sekolah itu. SMA itu 2008 terjun lagi ke ayam petelur, ayam negeri ini. Itu ya populasi dari sedikit dulu, pertama itu ya 200 300 ekor, terus ada aja kendalanya, soalnya kan dengan perkembangan waktu tahun 2004 kan sudah mulai ada virus flu burung itu masuk ke Indonesia. Zaman orang tua dulu tidak ada kayak vaksin macam-macam, banyak macamnya itu ya mungkin cuma vaksin ND gitu aja. Sekarang banyak sekali macamnya, virus itu banyak sekali, khususnya untuk ayam unggas itu. Almarhum bapak itu suka membranding istilahnya. Jadi kamu harus bisa terjun ke peternakan itu mulai saya sekolah. Dari SMP, SMA sudah banyak diajak kemana, ke lihat peternakan, keliling ke Blitar, ke Tulungagung, lihat penetasan di Tulungagung sudah diperkenalkan sejak SMP, SMA. 2009 saya selesai sekolah SMA, ya bantu ya di kandang gitu, mulai terjun di kandang, tahu manajemen kandang, relasi pemasaran, relasi itu cari bahan baku pakan, itu sudah mulai dikenalkan sama orang tua. 2009 ya lulus SMA. Tapi pas waktu sekolah itu ya dulu pertamanya ya sambil ke kandang, berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah ya nyari beli pakan, pulang sekolah kadang masih naik motor itu boncengkan pakan, dibawa pulang untuk makan ayam besoknya lagi. Seperti itu. 2010 sambil kuliah ya nerusin sama di kandang itu. Terus akhirnya 2012 bapak ndak ada, siapa ini yang nerusno, soalnya sudah eman-eman kan ya, modal kandang sebagian cuma berapa itu, populasi sekitar 2000 kalau enggak 1500 itu ya, itu tapi petelurnya cuma sedikit, cuma sekitar 500 kalau enggak 1000. Harapnya ya 1000 ekoran yang konsumsi, tapi kalau penetasan sudah off, sudah enggak operasi lagi, soalnya bapak kan sudah enggak ada. Saya teruskan kalau penetasan saya enggak bisa, itu soalnya harus jeli dan rumit, ya teliti. Saya baca-baca pasarnya kok kurang menarik. Saya enggak terjun ke situ. Saya arahnya ke produksi telurnya saja. Saya lulus kuliah, akhirnya terkendala modal. Ini modal awalnya gimana? Ya alhamdulillah ada pihak bank dan support dari saudara, kakak terutama. Itu bertahap itu. Pertama dari pihak bank itu berapa itu, 25 juta saya modal awal itu. Terus bikin kandang, populasi ya nambah sedikit-sedikit, kita ambil bibit 500 ekor, dibesarkan. Kenapa dari DOC? Soalnya kita tahu. Jadi historinya ayam itu seperti apa? Dari kecil 0 hari sampai siap produksi. Jadi kita tahu
ayam itu vaksinnya sudah masuk apa belum, ayam pernah sakit apa aja, soalnya itu pengaruhnya sangat besar waktu produksi. Biayanya selisihnya lumayan daripada kita ambil pulet siap telur. Ya itu, apalagi saya merintis, kita kan modalnya pas-pasan, jadi ya sedikit demi sedikit ya kita ngopeni dari kecil. Kita juga belajar program vaksinasinya, jadi kita masukkan vaksin apa aja, hasilnya di pas waktu produksi itu kelihatan ayam ini tadi pas kecil masa puletnya gimana, itu kelihatannya di situ. Dan pasti kalau ayamnya dari awal masa pulet sampai akhir tidak pernah sakit, tidak pernah trouble, pasti produksinya bagus, masa produksinya panjang, grafik telurnya juga bagus. Kalau dulu pernah sakit, mesti molor, nelurnya mundur. Soalnya kita lengah sedikit aja, pasti bermasalah. Terutama vaksin itu tadi. Jadwalnya kita mundur, molor, apalagi kalau cuaca pas tidak bagus, pasti ayam itu sakit. Kebutuhan pakan itu sehari saat ini ya sekitar 750 kiloan. Tahun 2016 nyampur pakannya kan masih dulu pakai manual, pakai sekop itu. Terus ini gimana supaya hasil campuran itu bisa homogen, bisa bagus dan meringankan tenaga. Soalnya sekarang kan cari tenaga ya susah. Akhirnya saya ngambil 1 unit mixer pakan itu. Dulu itu juga ini uji coba, yang pihak penjualnya itu ya kayak prototipe gitu. Jadi dulunya dia produksi kecil, terus saya butuhannya agak besar, 500 kilo apa 600 kilo dibuatkan ini. Jadi ya banyak yang harus renovasi, soalnya kan dia belum tahu efeknya gimana, coba-coba ya. Tapi yang penting hasil homogenitas pakannya bagus. Ya pakan kita kan ada 3 macam komposisinya itu. Ya jagung yang paling banyak, terus konsentrat dari pabrik pakan, terus yang ketiga dedak bekatul. Kalau katul sih saya lebih ke mengejar fresh ya. Fresh itu mungkin sekitar 1,5 ton 2 ton tiap ambil, itu biar nggak rusak. Kalau katul nanti takutnya kan bisa rusak, kualitasnya menurun. Kalau jagung kita harus pintar-pintar melihat pasar juga. Kita daripada nanti harga mahal, barang susah, tapi lihat kondisi cuaca juga. Kalau cuaca panas gini jagungnya pasti kualitas bagus, kadar airnya bagus, kalau kadar air juga pengaruhnya tinggi ke produksivitas telur. Jangan sampai di atas 16%, harus di bawah 16-15 itu kadar air jagungnya, jadi kering, benar-benar kering. Nanti kalau jagungnya basah, pasti efeknya produksi turun, ayamnya sakit. Efek dari makan jagung yang kurang kering, efeknya ke produksi telur. Jatuh lagi tahun 2019 itu trouble-nya di penyakitnya, itu produksinya hilang telurnya itu. Flu burung. Itu ya kalau kata dokternya dari pabrik obat itu virus flu burung, tapi sudah ke H9N2 yang diserang uritan, jadi bakal telur. Reproduksinya bakal telurnya sudah hancur di dalamnya itu, jadi tidak sampai keluar. 1 tahun itu terpuruk 2019 sampai 2020. Ya 2020 akhirnya kena pandemi itu, dan sulit itu, turunnya banyak itu, 50% lebih itu mungkin waktu pandemi itu, sampai minus kok itu kondisi itu. Yang paling parah itu pokoknya pas waktu PPKM yang apa itu, pokoknya nggak boleh kemana-mana, warung makan tutup, yang bener-bener orang dikunci di rumah itu loh, pokoknya 2021 berarti? Ya sekitar itu 2021 yang parah itu, kiriman kemanapun nggak jalan, nggak laku telur itu, kita harus jemput bola keliling kok itu, sampai nawar-nawarkan ke toko-toko kayak gitu. Harga telur cuma 13.000, 12.000,
harga pakannya tinggi, konsumen lemah. Harus bisa bertahan saat pandemi ini gimana? Kalau nggak bertahan ya kena kegulung ombak. Banyak itu teman-temannya populasi-populasi di bawah 3.000 yang sudah tutup itu. Ya kita harus nomboi istilahnya biar bisa berjalan daripada kita berhenti lagi. Kita soalnya sudah pengalaman tahun 98 habis Krismon itu kan kayak dibalik harga telur. Keadaan itu terbalik. Harga langsung tinggi. Ini ya iya tahun 2022 mulai lebaran 2022 sampai sekarang itu masih bagus terus harga telur. Tapi sekarang kan kendalanya harga pakannya juga tinggi. Itu akhirnya ya dalam jangka waktu 2002 sampai 2003 ini alhamdulillah bisa pulih lagi, berjalan lancar lagi. Meskipun harga pakan mahal tapi harga telurnya kan sesuai lah. Kita masih mendapatkan income yang bagus gitu. Itu ya sebenarnya sampai sekarang masih dipakai itu baterai ya kalau tempatnya itu namanya kandangnya itu pakai bambu itu bertahannya sekitar 8 tahun 8 sampai 9 tahun lah, itu berarti 4 afkiran tapi sudah 2 periode aja sudah renovasi sedikit-sedikit, dan kita juga pasti datangkan tukang. Biaya tukangnya sudah berapa, kita juga kesulitan pembersihannya juga lumayan itu kalau dari bambu itu. Nah sekarang sudah 2 kandang saya upgrade ke besi ini rencana minumnya juga pakai nipel, jadi meringankan tenaga kerja, mengurangi tenaga kerja dan efektivitas ke kesehatan ayam. Berjalan produksi alhamdulillah sudah bagus, alhamdulillah ini bisa nambah populasi sedikit-sedikit lagi. Sekarang kurang lebih 6 ribuan mungkin. 6 ribuan. Ya yang produksi kan satu kandang masih renovasi, belum produksi nih yang 1.500, kurang lebih ya sekitar 300-320 kiloan sehari. Itu nanti kalau sudah produksi lagi yang 1.500 ya bisa tambah, tapi kan nanti ada yang afkir lagi. Nah afkir kan berkurang lagi produksinya, ya seperti itu siklusnya itu terus. Kalau telur yang bagus itu ya dari kasat mata orang awam, dari cangkangnya aja sudah kelihatan. Warnanya itu coklat gimana ya, coklat mengkilat. Jadi enggak besem, enggak kusam, enggak. Coklatnya itu coklat mengkilat kayak glowing. Bahasa kerennya itu glowing. Ya itu mengkilat itu pasti kualitas pakannya bagus, ayamnya juga sehat, bisa produksi normal. Kalau kan kebanyakan kadang tergiur harga murah, harga telurnya murah tapi kan kualitas telurnya agak keputih, warnanya putih terus puyeh kuningnya. Nah itu biasanya ya telur sortir grade yang kedua ketiga gitu. Kalau masalah pemasaran ya pemasaran pasar lokal, kita punya partner catering terus bakery, itu kan langsung ke konsumen, jadi tidak lewat perantara broker apa gimana. Biasanya kalau lewat broker itu udah harganya kita selisihnya banyak. Kita jadi untuk selisih itu bisa masuk ke pendapatan kita. Ya kan tergantung harga sebenarnya sih, harga telur. Kalau harga telur sekitar saat ini 26, 27 itu sekitar satu kotak itu 400 ribuan lah. 400.000 kali 20 ya sekitar 8 jutaan satu hari. Harapannya ke depan bisnis ini ya kita berpikirnya simple aja. Produksinya kan termasuk bahan pokok ya. Bahan pokok itu apalagi gizi pasti dibutuhkan setiap hari. Konsumennya pasti ada aja. Soalnya kita produksi termasuk bahan pokok itu tadi. Peternakan telur ini meskipun badai menyerang kayak
pandemi ya harus bisa bertahan, soalnya itu tadi barang konsumtif itu tadi. Ya moga-moga aja bisa terus berjalan, bisa menambah populasi, dan yang penting kalau ingin terjun ke wira swasta khususnya peternakan, meskipun kita punya anak kandang, pegawai untuk di kandang, kita sendiri harus terjun untuk mengawasi, soalnya makhluk hidup. Jadi ayam kondisinya gimana, kurang fit atau gimana, kita harus tiap hari ngontrol. Usaha itu yang penting tekad sama mental kita itu harus kuat berbagai macam gempuran. Ya apa aja, jadi harus istilahnya kita yakin pendapatan kita ada di situ. Jadi ya harus ditekuni, mau nggak mau pasti suatu saat ada kita menikmati hasilnya. Yang penting kita gigih, telaten, ulet, pasti berhasil. Insya Allah seperti itu.